kekompakan Bani Alawi itu terstruktur dan tersistem. Kalau menurut saya seperti itu. Mereka mempraktekkan pola seperti itu, bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, imam besar di masjid yang kecil. Maksudnya apa? Badannya besar, terus masjidnya itu musola guys, kecil. Imam besar di masjid yang kecil. Dalam video kali ini kami mencoba untuk ngobrol-ngobrol ringan lah, ngobrol-ngobrol ringan, ngobrol-ngobrol yang renyah, yang tidak berat, tapi syarat akan manfaat gitu guys. Ternyata kekompakan Bani Alawi itu terstruktur dan tersistem. Kalau menurut saya seperti itu. Mereka mempraktekkan pola seperti itu bukan tanpa adanya alasan. Wah, mereka ternyata itu pintar. Mereka itu ternyata pintar. Bahkan kelompoknya mereka sendiri pun ya itu ya kena pola seperti itu. Karena saya sering ngobrol-ngobrol dengan mereka. Wah, mohon maaf ini mohon maaf ini saya tidak berani ini kan. Ini Habib itu sering berkata seperti itu. Mohon maaf saya tidak berani kalau urusan ini kan gitu. Ya, contoh yang ringan saja. Dari atas ke bawah mereka sepakat memanggil Kiai Haji Imaduddin dengan sebutan si Imad. Dari atas ke bawah, coba dicermati, pasti gerombolan mereka itu memanggil Kiai Haji Imaduddin dengan si Imad. Mereka kompak guys. Bahkan sebelum di medsos itu ramai tentang akuisisi kurikulum pesantren oleh mereka, saya sudah tahu ini, sudah tahu karena saya kebetulan bertemu dan mereka yang mengaku Habib itu ngomong seharusnya kurikulum di pesantren dihapus kan gitu tuh. Kalau tidak percaya dengan Bang Alawi, karena apa? Kata mereka loh, tapi karena kitab-kitab pesantren yang berada di Nusantara ini karangan dari Bani Alawi kan gitu Pak. Mereka kompak seperti itu. Oh iya. Nah, bahkan kekompakan mereka itu bukan sampai batas-batasan seperti itu. Contoh bagaimana arogansinya Bahar pada saat ceramah. Bahkan ini ceramah loh. Bahkan hewan yang kakinya 4 itu muncul atau keluar dari mulutnya. Tapi faktanya apa ada? Dari pihak Robito Alawiyah terus menegurnya secara langsung lewat media apa ada. Mereka itu kompaknya sampai itu kan luar biasa loh. Ini bicara kekompakan mereka. Tapi jangan begitu guys. Kalau kita jangan ikutkan seperti itu. Karena agama kita Islam itu mengajarkan asyariku fisyarri syarrun.
Jadi bersekutu dengan kejahatan, maka ya kita yang menjadi jahat. Makanya berhati-hati. Yang kita sekutui itu siapa? Yang kita temani itu siapa? Yang kita bela itu siapa? Penjahat atau bukan? Kalau penjahat berarti kita sama-sama penjahat. Makanya lewat channel ini saya berusaha untuk memberikan edukasi kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air. Cobalah berpikir jernih, cobalah berpikir waras. Kita sudah lama loh, otak kita dijajah oleh Bani Pahlawi. Otak kita menjadi kerdil dengan ditakut-takuti bahasa kualat, baunya surga tidak mencium, terus hidup ente tidak berkah. Kita takut, kita harus menerima itu, kan gitu. Dan mereka itu kompak dari atas ke bawah ya sama seperti itu, Makanya melalui channel ini saya berusaha untuk memberikan edukasi. Cobalah berpikir yang jernih. Seumpama kualat, ini pernah ada kejadian. Salah satu teman saya suatu ketika di situ itu mau keluar sama bapaknya, temenan itu mau keluar sama bapaknya. Nah pada saat mau keluar rumah itu kan bawa mobil, melihat oknum Habib yang datang ke rumahnya, tapi Habib tersebut tidak melihat kalau teman saya itu mau pergi, kan gitu ceritanya. Nah pada saat pergi tidak ada orang di rumah, itu oknum Habib itu masuk ke dalam rumah. Lah teman saya itu bilang, "Pak, wongnya pegang mlebu iki parani ayo." Nah itu kan kebetulan lagi bulan puasa, temenan di kalau bahasa Jawa diindik. Ternyata masuk ke dalam kamar sudah modal ngadun ngobrak-abrik isi kamar, entah mencari sesuatu. Nah, bapaknya teman saya bilang, kita buka gasik le ya. Maksudnya buka gasik iyo batal maksudnya ngajar wong, maksudnya ngajar apa ya gitu. Ini mereka itu luar biasa. Makanya di video yang lain saya berbicara tidak ada habisnya, terus menerus. Wah, semakin panjang dan lebar, semakin kan itu. Dan lagi-lagi mereka itu kompak sekali, bahkan dari atas ke bawah itu satu komando ibaratnya. Nah ini makanya solidnya mereka itu di sini. Padahal kalau menurut ajaran Islam kan bersekutu dengan kejahatan maka ya jahat. Tapi mereka tidak mengenal itu. Yang penting cuan, visi misi, sukses, seperti itu. Ya mudah-mudahan polemik mereka itu akan segera terurai, terus mereka diberi hidayah, terus sadar bahwa mereka melakukan kesalahan. Walaupun kalau dilihat secara kebiasaan mereka, kayaknya mereka mengakui kesalahan itu sangat berat. Jadi kayaknya tidak mungkin, tapi yo bahwa alam Tuhan yang menentukan. Dan yang saya tekankan kepada warga negara Republik Indonesia yang sudah terlanjur fanatik buta, cobalah berpikir jernih, berpikir waras. Kalian mengikuti siapa? Sudah benarkah seseorang yang kalian ikuti itu? Apakah ada kemuskilan yang bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma akidah, norma-norma etika? Silahkan dicerna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.